Pihak keluarga Roy Marten tengah berjuang keras meminta pihak Polda Metro Jaya agar Roy Marten direhabilitasi. Adik kandung Roy Marten, Chris Salam, dipercaya untuk mengurusi permohonan rehabilitasi. Sempat beredar kabar Senin lalu pihak kepolisian bersedia merehabilitasikan Roy Marten. Namun ternyata hingga kini Roy masih ditahan di tahanan reskrim narkotika Polda Metro Jaya. Padahal surat permohonan sudah dilayangkan. Chris Salam menduga siap-siap saja menjajal karaoke milik Inul beberapa bulan ke depan. Tidak kepingin buka cabang di kampung halaman, Nul? Kayak di kampung halaman mungkin terlalu riskan sekali karena orang-orangnya sangat fanatik ya, nggak tahu bisa diterima apa tidak. Ya kalau memang ada rezeki ya mungkin dia, tapi keinginan untuk ke sana masih belum. Takut soalnya di sana kan bapak saya kan keluar keluar masuk masjid gitu. Kalau anaknya bikin entertain di situ kayaknya lucu gitu. Kayaknya nggak mungkin deh. Panggung Lawak Nusantara kembali berduka. Januaryanto atau lebih dikenal dengan nama Yanto Stock on You meninggal dunia kemarin pukul 7:45 di Rumah Sakit Pelni akibat menderita penyakit liver. Almarhum sebenarnya sedang berobat jalan. Namun pada Jumat dini hari, Yanto Stock on You dibawa ke rumah sakit karena mengeluh perutnya sakit. Jenazah disemayamkan di rumah orang tuanya di daerah Selipi, Jakarta Barat. Setelah sholat Jumat, pelawak yang meninggal di usia 45 tahun ini dikebumikan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Sayangnya, saat pemakaman istri kedua almarhum yang tinggal di Purwokerto tidak hadir. Begitu juga dengan mantan istri pertama almarhum dan ketiga anaknya. Akan tetapi kepergian Yanto diiringi doa dari rekan-rekan pelawak seperti Didin dan Miing yang pernah tergabung bersama dalam Bagito Group. Mudah-mudahan Yanto bisa memaafkan kesalahan kita betapapun kami bertahun-tahun bergabung dengan dia. Yang kedua, semoga diampuni dosanya Allah gitu, dan diterima amal ibadahnya. Pemirsa, permohonan pihak keluarga Roy Marten untuk merehabilitasi Roy masih belum direspon oleh pihak Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, Chris Salam membentuk tim guna memperjuangkan nasib kakaknya itu. Chris meminta pihak kepolisian untuk segera mengidentifikasi kesehatan Roy, apakah pengguna ataukah pecandu. Jika pihak kepolisian tidak kunjung menanggapi, ia akan meminta lembaga independen untuk memeriksa kesehatan Roy. Seperti apakah rencana Chris selanjutnya? Kita saksikan saja liputannya. Pihak keluarga Roy Marten tengah berjuang keras meminta pihak Polda Metro Jaya agar Roy Marten direhabilitasi. Adik kandung Roy Marten, Chris Salam, dipercaya untuk mengurusi permohonan rehabilitasi. Sempat beredar kabar Senin lalu pihak kepolisian bersedia merehabilitasikan Roy Marten. Namun ternyata hingga kini Roy masih ditahan di tahanan reskrim narkotika Polda Metro Jaya. Padahal surat permohonan sudah dilayangkan. Chris Salam menduga pihak berwajib tak merespon surat itu. Oleh sebab itu ia membentuk tim agar Roy bisa direhabilitasi. Kita ngajuin lagi untuk rehabilitasi, dengan itu pun ada satu surat pertanggungjawaban dari FAN Campus, For All Nation Campus, untuk yang tempat ketergantungan. Kita lampirin itu pun sampai hari ini belum ada jawaban. Dia bicara sama saya, Chris, kalau memang rehabilitasi ini sulit, gitu, sulit dan mungkin butuh biaya yang besar, nggak perlu. I'm okay. Aku nggak masalah di dalam. Tolong sampaikan ini juga ke keluarga. Gitu. Sampai saat ini pihak kepolisian belum mengidentifikasi apakah Roy seorang pemakai atau pecandu. Jika Roy seorang pecandu, ia berhak direhabilitasi. Untuk itu Chris Salam meminta agar Roy Marten segera dicek kesehatannya. Harusnya ada satu lembaga independence, gitu. Lembaga independence yang memang ahli dalam hal terapi. Orang ini akan datang untuk memeriksa. Let's see gini, oke, Roy ini secara fisik dia sehat. Tapi karena dia menggunakan mungkin dengan jangka waktu seperti yang dia akuin udah sekitar 2 tahun, mungkin akan ada efek ke situ. Seorang pencandu
yang seharusnya dia direhab, ternyata dia tidak direhab. Saya takutnya dia ini nanti percuma, penangkapan ini percuma, tidak akan membuat dia jera, tapi dia akan mengulangi perbuatan lagi yang sama. Itu concern saya, concern kami sebagai keluarga, bahwa kami yang penting kehidupan Roy setelah ini. Upaya merehabilitasi Roy Marten bisa jadi dianggap sebagai strategi meloloskan Roy dari jerat hukum. Namun Chris berani menjamin jika seandainya Roy terbukti seorang pecandu, Roy takkan lari dari tanggung jawab. Karena Mas Roy ini pernah mengikuti program di Fancamp gitu, artinya dari pihak Fancamp pernah menangani Mas Roy, walaupun mungkin program pendek gitu ya, kami pengennya Mas Roy kembali lagi ke situ gitu, karena itu juga satu lembaga independen kan. Stigma dia seorang pecandu kan gitu, karena kalau cuman pemakai biasa, pemakai yang bukan pecandu, tidak perlu rehabilitasi, dia katakanlah yang dia bisa menangani dirinya sendiri. Tapi kalau pecandu itu kan orang yang tidak bisa menangani dirinya sendiri. Nah, ini efek sosialnya sangat besar gitu. Jadi dalam hal ini bukan sembarangan untuk minta Roy direhab supaya dikeluar, bukan hanya itu gitu. Kalau dia cuma ternyata enggak kok, Roy cuma pemakai aja, dia tidak kecanduan, thanks God gitu. Konsekuensinya dia dihukum, itu konsekuensi dia melakukan kenakalan kayak gitu. Couldn't change and I was lost. Oh yeah. Oh. Jangan pernah ragu jika Anda yakin bahwa langkah Anda benar. Pemirsa, setelah sekian lama absen, akhirnya Reza kembali giat bernyanyi. Sejak bercerai dengan Adjie Mas Said, Reza menghabiskan waktunya di Padepokan Brajamusti. Meski sering menyepi, Reza tahu bahwa mantan suaminya telah merajut cinta dengan Angelina Sondakh. Selain itu, Reza juga tahu bahwa Zahwa dan Alia juga makin dekat dengan Angie. Nah, bagaimanakah reaksi Reza? Langsung saja kita saksikan liputannya. Pandangi wajah nan ayu. Santernya hubungan asmara antara Adjie Mas Said dan Angelina Sondakh tampaknya sampai juga ke telinga Reza Artamevia. Reza yang selama ini husuk mendalami agama Islam di Padepokan Brajamusti langsung turun gunung dan tampil menyanyi dalam acara yang digelar di sebuah kafe di daerah Kemang. Lagu yang dipilih Reza pada malam itu berjudul I Will Survive. Apakah Reza sengaja memilih lagu itu sebagai pernyataan bahwa dirinya baik-baik saja? Ya, kalau Adjie bahagia, saya lah orang pertama yang lebih bahagia dari dia gitu. Karena dia ayah daripada putri-putri saya. Apapun yang membahagiakan dia itu kebaikan buat putri-putri saya kan. Tidak merasa cemburu, Angie bisa lebih dekat dengan Zahwa dan Alia? Sampai-sampai waktu Adjie dan Angie dinas ke Palu, anak-anak ikut diajak. Apalagi sejak hak asuh anak jatuh ke tangan Adjie, kabarnya Reza dipersulit untuk menemui anak-anaknya. Bukan Pak, sama sekali ini justru Adjie, Res anak-anak nginep mau biar nginep sama kamu ya, justru gitu. Masalah, mau ada bagi lagi kan? Kan cuman saya kan tinggalnya antara Sukabumi dan Jakarta. Kalau Adjie sama anak-anak di Jakarta, jelas anak-anak kan sekolah di Jakarta. Ya wajar. Dan saya bilang sama Mas Adjie bahwa Mas Adjie terima kasih Mas Adjie telah mendidik anak-anak dengan sebegitu baiknya gitu, dan memang saya tidak salah bahwa saya ikhlas, saya senang anak-anak bersama Mas Adjie. Bukan hak Reza untuk menentukan siapa wanita terbaik bagi mantan suaminya. Ia hanya bisa mendoakan dari jauh agar Adjie bisa berbahagia dengan Angie. Saya pun pernah bilang, Ji, ajak Angie kumpul rame-rame di Padepokan. Rasa pernah begitu, dan ya insya Allah gitu aja. Dan sebatas itu, dan kita saling menghargai gitu. Jadi asik-asik aja gitu semuanya, karena itu kan hak dia.
hak siapapun kan untuk menjalin hubungan.